Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Islam dan masalah harta serta jabatan. Kami yang beranggotakan dengan saya sendiri Rizky Anggi Firmansyah dan Nindi Mailinda Herawati, Dita Destanika, Isten Eka Fauzia. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak. Pengertian jabatan. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau terhormat. Dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Pandangan Islam mengenai harta. Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. 2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Harta sebagai perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal yaqiyatus solihatu khairu inda rabbika thawaban wa khairu amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang ketiga, harta sebagai cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Yang keempat, harta sebagai perhiasan hidup. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, atau syurga. Quran Surat Ali Imran ayat ke-14. Yang kelima, harta sebagai bekal ibadah dan infakkanlah sebagian apa yang Allah telah memberi rezeki kepadamu sebelum maut mendatangimu. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Kewajiban mencari nafkah. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal atau mata pencaharian ma'aisyah yang halal dan sesuai dengan aturannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kewajiban mencari nafkah. Pemilik harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal atau mata pencaharian ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturannya. Al-Baqarah ayat 267. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang melupakan mati. Surat At-Takasur ayat 1-2. Melupakan zikrullah atau mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Melupakan sholat dan zakat. Surat An-Nur ayat 37. Dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Surat Al-Hasyr ayat 7. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba. Surat Al-Baqarah ayat 273-281
perjudian, jual beli barang yang haram, surat Al-Maidah ayat 90-91, mencuri, merampok, surat Al-Maidah ayat 38, curang dalam takaran dan timbangan, surat Al-Mutaffifin 1-6, melalui cara-cara yang batil dan merugikan, surat Al-Baqarah ayat 188, dan melalui suap menyuap, hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam mencari dan memperoleh harta, menegaskan secara perinci sebagai berikut. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang dilakukan, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT sendiri. Di samping itu, dalam pandangan Islam, harta itu bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah. Sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah SWT, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Namun, ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama, israf, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, tabzir, artinya menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat kafir atau ingkar terhadap Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen. Terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama atau yang disebut sebagai wakaf. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, apabila manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, sedekah yang mengalir untuknya atau anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Tirmizi. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari materi yang dibahas adalah bahwa harta dan jabatan adalah hal yang menjadi prioritas manusia di dunia. Namun, kembali pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Bekerjalah untuk tetap dapat hidup di dunia, menambah amalan di akhirat kelak, karena harta dan jabatan adalah amanah dari Yang Maha Kuasa.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.